Selamat siang mendengar. Saya saat ini sudah bersama dengan beberapa narasumber yang nanti kita akan membahas terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Semarang pada tahun 2017. Berdasarkan data dari World Bank, Semarang termasuk dalam 5 kota penyumbang sampah plastik laut terbesar di Indonesia bagian barat. Layanan sampah-sampah kota saat ini mencakup 83% dari luas wilayah dan mengelola 70 hingga dengan 80% dari timbunan sampah. Sisanya 20-30% sampah kota tidak terlayani, baik dikumpulkan oleh sektor informal, dikelola mandiri, dibuang secara ilegal, dan bocor ke laut. Masyarakat dan sektor informal dianggap memiliki peran penting dalam pengelolaan dan daur ulang sampah. Namun pemerintah kota baru mendukung tempat pengelolaan sampah 3R dan bank sampah secara terbatas. Lantas, seperti apa untuk pengelolaan sampah di Kota Semarang? Nanti kita akan membahasnya bersama dengan 2 narasumber yang sudah hadir di studio El Sinta saat ini. Ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Pak Sabto Sugiartono. Kita sapa. Selamat siang, Pak Sabto. Selamat siang, Mas. Kabar sehat, Pak Sabto ya? Sehat, insyaallah. Baik, ada juga Project Manager Penyiapan Masyarakat dalam Kolaborasi Pengelolaan Sampah atau Pilah 2 Yayasan Bintari, Pak Ferry Prihantoro. Baik. Selamat siang, Pak Ferry. Selamat siang, Mas. Sehat, Pak Ferry ya? Alhamdulillah sehat. Wah, baik. Nampaknya kita akan ngobrol-ngobrol soal sampah-sampah ini menjadi satu masalah yang sangat klasik sebenarnya ya, tapi hingga dengan saat ini masih belum bisa teratasi. Kalau berdasarkan data secara global, Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik yang masuk ke lautan itu nomor 2, Pak. Ya. Dan produsen sampah plastik juga terbesar nomor 2 juga, Pak. Setelah Cina atau Tiongkok. Tetapi secara lokal ternyata Semarang juga menjadi yang terbesar, menjadi salah satunya, Pak. Menampik data itu tidak, kalau Pak Sabto? Ya, untuk Semarang sebagai kota besar ini memang menjadi prioritas penanganan sampah di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Jadi paling tidak ada 12 kota besar yang masuk kategori darurat sampah dalam Perpres ini. Maka kota Semarang tentang pengelolaan sampah ini menjadi prioritas. Maka masuk dalam prioritas strategik nasional PSN. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Tentunya sampah di kota Semarang ini sebuah kota besar yang aktivitasnya cukup banyak, terus produksinya juga banyak, penduduknya juga banyak. Maka ya kedaruratan dalam tanda petik ini perlu kita kelola. Ya, maka sampah yang sudah tertimbun dan sebagainya ini kan produksi sampah rata-rata itu kalau asumsinya 0,7 per orang, kita penduduk 1,6 gitu. Itu sudah sekitar berapa? Sekitar 1,3 dan 1,3 dan ton ya. Itu harinya itu ya. Hari. Maka itu kalau hanya diproduksi buang itu ya akan menumpuk tinggi. Maka TPA kita yang TPA Jatibarang pun ini kapasitasnya harus pintar-pintar kita mengelola. Maka PSN tadi, program strategik nasional tadi, makan menjadikan di hulu, di hilirnya, maksud saya di hilirnya itu pemerintah kota Semarang sedang mempersiapkan namanya PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah yang ada di hilir yang di TPA itu. Jadi sampah-sampah yang masuk nanti itu akan dilakukan konversi menjadi energi listrik. Tapi ini masih dalam masa studi, Mas. Masa studi dari penyusunan final business case-nya. Jadi mudah-mudahan dalam beberapa 1 tahun 2 tahun ini sudah ada pembelian ini. Tetapi persoalannya sampah ini kan tidak hanya di hulu. Kita harus ada perubahan perilaku di hulunya. Tidak hanya di hilir tapi di hulunya, karena sumbernya ada di individu-individu, kelompok-kelompok masyarakat dan sebagainya. Nah, harapan kami juga selain di hilir kita lakukan dengan pengelolaan PLTSA, di hulu nanti kita juga ada lakukan kegiatan-kegiatan. Kegiatannya apa? Pilah sampah, terus kemudian kegiatan yang berkaitan dengan
upaya-upaya pengurangan terjadinya sampah. Nah, ini harus kita lakukan bersama-sama. Karena sumber-sumber ini kita gerakkan kelompok-kelompok masyarakat, individu-individu ini agar memiliki awareness, kepedulian bagaimana kita mengelola sampah, produksi sampah yang kita buat sehari-hari itu kita kelola dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa jangan sampai jadi sampah. Ya, jadi kalau ada bungkus apa gitu kita manfaatkan, jangan jadikan sampah. Misalnya bungkus kardus rokok misalnya ya, rokok ini bungkusnya diapain ini? Kalau yang rokok ya, bungkusnya diapain? Kumpulkan, jadikan apa, kita reuse atau recycle atau kita olah ini kertas-kertasnya. Ini jadi kita bisa lakukan upaya-upaya ini harus kita lakukan dari individu-individu agar ini. Terus nanti kita bicara tentang infrastruktur. Kalau sudah saya kelola, saya pisah, gimana? Nah, nanti kita bicara lebih lanjut. Kita bentuk satu sistem komunitas, kelompok-kelompok masyarakat yang tadi secara berjenjang, sebuah mata rantai pemanfaatan barang-barang bekas ya, yang semula akan menjadi sampah tidak lagi menjadi sampah, yang ujungnya ke TPS, TPA, tapi ini menjadikan produk baru gitu. Itu Mas. Tapi untuk kondisi dari TPA Jatibarang sendiri saat ini bagaimana Pak? Menampung berapa setiap harinya Pak? Rata-rata saat ini sekitar 800 sampai 900 ton per hari. Sisanya tadi kan berarti 1.300. Nah, ini itu tadi 800. Produksinya begitu. Nanti kan ada yang masuk ke TPA itu 800. Terus ada upaya-upaya pemilah sebelum masuk sampah ke TPA tadi, produknya sudah dipilah-pilah tadi Mas. Ada yang jadi rosokannya itu loh. Yang plastiknya bisa sudah dipilah, ada upaya-upaya pemilahan tadi, sehingga yang potensi timbulannya 1.200 tadi sudah ada pemilahan sekian persennya. Nah, 800-900 ton itu baru dibuang ke TPA. Itu. Kebanyakan itu sampahnya itu adalah sampah rumah tangga atau sampah-sampah plastik hasil industri atau kebanyakan apa Pak? Yang kita bicarakan ini nanti adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Jadi memang jenis sampah ada beda-beda ya. Ada betul. Sampah spesifik, ada sampah limbah B3, ada sampah rumah tangga. Yang kita bicarakan ini nanti mungkin khusus sampah rumah tangga. Karena sampah spesifik itu apa? Sampah-sampah yang kemudian mungkin ada bencana banjir kemarin itu. Itu luar biasa. Ada kasur gitu ya. Kasur, sofa gitu ya. Itu yang terangkut banjir semuanya ya. Artinya gini, di rumah itu mungkin terendam ya. Rumahnya terendam, kasurnya mungkin ditaruh terusnya busa atau kapuk gitu ya. Di bawah kan terendam. Panas gak tuh, ini sudah bau. Nah, dibuang aja kayak gitu. Gitu. Kalau dari Pak Ferry bagaimana terkait dengan sampah di Kota Semarang ini? Apakah memang tadi kan dikatakan sampah rumah tangga itu juga menjadi salah satu penyebab menumpuknya sampah di Kota Semarang? Apakah memang kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah ini masih sangat rendah, Pak Ferry? Iya, prinsipnya kan karena perilaku kita sekarang ini kan masih sampah itu kan ya dibuang di tempat sampah, kemudian diharapkan diangkut sampai tadi sampai TPA. Padahal kan penduduk Kota Semarang sendiri setiap tahun bertambah gitu. Mungkin sekarang sudah 1,7 atau 1,8. Sementara kapasitas TPA sendiri itu kan ya terbatas, lama-lama kan ya dipenuh. Sehingga itu tadi menjadi bom waktu di masa yang akan datang. Sehingga tadi ya seperti yang dikatakan Pak Sabto, upayanya perlu ada pemilahan. Di sisi lain juga mesti kita sadari juga dan kita akui beberapa kebocoran biasanya ya, kebocoran sampah itu kan juga terjadi karena mungkin perilaku masyarakat, perilaku kita sendiri yang mungkin sering membuang sampah sembarangan, atau juga karena beberapa wilayah itu kesulitan di dalam melakukan pelayanan. Nah, kebocoran tadi yang seperti yang disampaikan di awal tadi itu kan yang kemudian masuk ke badan air atau ke tanah dan kemudian bermuara di laut tadi. Nah, ini kan juga PR bersama tadi. Kalau diperkirakan 1,2 1.200 ton, maaf 1.200 ton itu sementara yang terangkut ke TPA tadi sekitar 800-900,
meskipun kita juga akui sudah banyak juga upaya-upaya pengurangan tadi dulu, jadi bukan kemudian 400 tidak tertangani, yang 400 itu juga sebagian sudah tertangani, tetapi ada sebagian juga yang tadi masih belum tertangani. Nah, problemnya ini kan memang ada juga pergeseran bagi saya sih modernisasi juga. Ya. Kalau dulu itu komposisinya kan 30%, 20-30% itu sampah yang anorganik seperti plastik dan lain sebagainya. 70-80 yang organik, itu yang sisa makanan, daun-daun. Sekarang kan sudah menuju ke 60 yang organik, 40% itu yang anorganik. Artinya kan ini kemudian juga yang anorganik ini sebenarnya butuh perlakuan di dalam sistem pendaur ulangan, dan yang kemudian menjadi permasalahan tadi di awal yang fokuskan plastik tadi, kita kontribusi terbesar dan lain sebagainya, memang penduduk kita besar, kemudian kita diklaim menjadi kontribusi yang di laut besar, ya kebetulan kita adalah negara Nusantara ini lautnya lebih besar dan lain sebagainya. Kalau kita daratan semua mungkin bukan kontribusi di laut ya, kontribusi di daratan banyak. Tapi karena semuanya bermuara di laut itu. Nah, sehingga itu yang menjadi concern baik secara lokal maupun yang menjadi tadi kajian-kajian secara nasional kita masuk 12 yang prioritas, maupun secara internasional kita menjadi sorotan karena nomor 2 yang tidak begitu membanggakan gitu ya. Itu problematikanya yang kita hadapi. Nah, kemudian sebenarnya kampanye-kampanye untuk mengurangi sampah itu kan sudah digelorakan sejak dahulu begitu, pilah sampah, gerakan-gerakan aku gak nyampah atau apapun begitu. Sebenarnya itu sudah sangat lama, akan tetapi kenapa kesadaran dan edukasi itu tidak sampai kepada masyarakat? Apa yang menjadi permasalahan dari Pak Fadiliat? Ya, saya kira kan yang namanya edukasi itu kan prosesnya memang panjang sekali ya, tapi paling nggak harus diakui. Saya masih ingat dulu ketika beberapa belajar di Jepang tentang pengolahan sampah, mereka butuh 30 tahun untuk merubah perilaku yang sama seperti hari ini di Indonesia untuk menjadi lebih disiplin lagi gitu ya. Artinya ini yang penting kita mulai gitu. Apakah nanti selesainya sama seperti di sana 30 tahun, apakah di sini lebih cepat 10 tahun dan lain sebagainya. Nah, dan kemudian ini kan antar generasi ya, jadi mungkin kita juga berharap generasi yang berikutnya jauh lebih baik dari generasi yang sebelumnya dan lain sebagainya. Nah, utamanya memang harus dilakukan masif, itu satu. Yang kedua kemudian sebenarnya itu kan sistem yang anorganik tadi itu kan juga perlu didaur ulang, bisa didaur ulang bahkan secara market dan lain sebagainya. Nah, problemnya kan kalau kemudian kita di dalam tidak dipilah sampah itu kemudian digabungkan, ini kan perlu upaya, perlu effort yang lebih besar ya untuk memilah ini. Nah, kemudian tidak ada orang yang mau melakukan ini. Nah, kita berharap sebenarnya di dalam edukasi tidak hanya tidak membuang sampah sembarangan, itu edukasi basic itu. Tidak membuang sampah sembarangan. Harusnya sudah tidak ada orang yang melakukan buang sampah sembarangan. Nah, yang lebih advance dari mengelola sampah tidak hanya tidak membuang sampah sembarangan, tapi memilah. Tadi sudah disebutkan Pak Sabto, pilah sampah. Nah, pilah bagaimana? Ada yang organik, ada yang anorganik yang bisa kemudian didaur ulang. Ada spesifik juga, ada residu atau mungkin juga B3 rumah tangga dan lain sebagainya, itu nanti macam-macam. Artinya itu. Nah, ketika itu sudah terpilah dengan baik sebenarnya, sistem manajemen nanti pemerintah kota tinggal menyediakan fasilitas pengangkutan yang juga sudah terpisah, pasarnya sudah banyak yang menunggu itu harapannya lebih bisa mengurangi tadi, termasuk ujungnya mengurangi TPA tadi. Baik. Saya nanti akan kembali mendengar, tetapi silakan Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, Anda ingin bercerita terkait dengan pengelolaan sampah di sekitar Anda bisa bergabung bersama dengan kami di nomor 081 1806543 atau di nomor 024 76489100. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Anda masih mendengarkan Radio Talk El Sinta News and Talk. Anda bersama dengan saya Hendro Prasetyo kembali mendengar di El Sinta Semarang News and Talk edisi siang. Kami masih membahas mengenai
pengelolaan sampah di Kota Semarang. Kami juga masih bersama dengan 2 narasumber, yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan juga Project Manager Penyiapan Masyarakat dalam kolaborasi pengelolaan sampah atau Pilah 2 Yayasan Pintari. Silahkan Anda yang memiliki pertanyaan atau bercerita terkait dengan bagaimana kisah Anda mengelola sampah di sekitar Anda bisa bergabung bersama dengan kami di nomor 081 1806543 atau di nomor 024 76489100. Saya ke Pak Sabto. Pak Sabto, kalau terkait dengan sebenarnya pemerintah Kota Semarang ini sepertinya tidak kurang-kurang untuk mengedukasi masyarakat. Terakhir yang saya ketahui itu ada gerakan Aku Wegah Nyampah kalau tidak salah ya. Itu diluncurkan oleh Pak Wali Kota sendiri malah. Kemudian apakah memang gerakan-gerakan semacam itu efektif untuk bisa menggalang kesadaran masyarakat, untuk menggalang kebersamaan bergandengan bersama dengan masyarakat untuk mengelola sampah, Pak? Ya, saya rasa itu juga sudah bergulir ya. Ya, orang yang mengetahui bahwa Semarang Wegah Nyampah. Itu yang 2019 kemarin. Sekarang di 2021 ini sekarang kita adalah Semarang Pilah Sampah. Semarang Memilah. Jadi gerakan kita di hashtagnya adalah Semarang Memilah sekarang. Kalau dulu memang tadi seperti Mas Ferry itu himbauan kita buang sampah pada tempatnya, taruh sampah pada ya gitu ya. Nah sekarang enggak, kelola sampahnya itu dengan sebaik-baiknya, kita pilah. Ya, dari mana? Dari rumah. Jadi sebelum jadi sampah jadikan pilah dulu, dipilah. Nah ini yang akan kita gerakkan. Jadi tadi saya sudah menyampaikan kita fokus di hulu dulu, ya di hulu. Wali kota pun ketika itu sudah mengeluarkan peredaran surat keputusan wali kota, peraturan wali kota tentang pembatasan penggunaan tas kresek. Ini memang sudah banyak sih toko-toko minimarket atau mal-mal itu yang tidak menyediakan tas kresek di Kota Semarang. Ya, terus kemudian sedotan ini atau itu ya kita tidak masih masih kita temui ya, tapi sudah banyak perusahaan atau restoran, warung-warung makan yang tidak menyediakan itu. Kemudian yang ketiga adalah pembatasan penggunaan styrofoam untuk bungkus makanan. Nah ini masih cukup banyak ini belum ya. Ini kita sosialisasikan terus agar peraturan wali kota itu bisa kita implementasikan dengan mengganti kreativitas kita, sedotan diganti yang stainless atau mungkin dengan yang tidak berbahan plastik. Ya, karena 3 sumber itu di Semarang itu yang potensi mencemari lingkungan, kotor ya, zat plastiknya itu ya, biji plastiknya. Nah selain itu terus kemudian kita kalau organiknya yang ini 60% ini kita pengurangan sampah itu organiknya kita ini daripada kita buang ke TPA, sebelumnya kita manfaatkan dulu di hulunya. Untuk apa? Kita mengelola. Nah, kita melakukan edukasi di rumah tangga misalnya. Kalau itu sisa makannya tidak banyak dan masih punya pekarangan, gitu ya, kita buat semacam lubang biopori, ya kan? Kita bor gitu, tanahnya kita bor dalaman 1 meter lah. Sampah-sampah organik itu bisa dimasukkan ke tadi lubang biopori ini, itu nanti bisa jadi kompos, menyuburkan tanah lingkungan di situ. Jadi yang organik itu yang di rumah tangga. Kalau emang tidak terbuang, nah masukkan TPS 3R. Kita ada fasilitas-fasilitas pengelolaan composting sebagainya lah. Ini infrastruktur itu yang sedang kita bangun. Kemudian pengelolaannya kita dorong masyarakat ini, kelompok-kelompok masyarakat itu untuk mengelola itu. Ya ini yang sampah-sampah itu. Kalau memang sudah ada yang pilah-pilah sampah di rumah itu sudah ada, kita salurkan ke bank-bank sampah. Mungkin teman-teman rekan-rekan ini bank sampah ini sudah ada loh, ya. Carinya gimana? Buka aja di aplikasi itu tentang bank sampah, ya, terkumpul gitu. Ya jangan malu kalau kita misalnya ngumpulin minum-minuman ini ya, minum-minuman yang pakai gelas plastik atau mungkin istilahnya food ya online gitu, pembelian makanan-makanan online itu kan bungkus-bungkus kertasnya, bungkus ini kan bisa kita kumpulkan nanti bank sampah. Enggak
namanya bank ya Mas ya, mekanisme bank sampahnya itu kan kita misalnya ngumpulin plastik sisa minuman mineral misalnya, dapat 1 kilo. 1 kilo itu kalau botol-botol itu harganya bisa 2.000. Lumayan ya. 2.000 itu ambil sekilonya kan, catat di bank sampahnya, panggil aja bank sampahnya lewat telepon, nanti dia datang ke sini, catat 2.000. Atau mungkin datang sana ya, kita harus datang aja ke bank sampah terdekat, 2.000. Itu 2.000. Kalau sehari 2.000 kan 1 bulan sudah 60.000. Iya, lumayan juga. Misalnya gitu. Jadi kita bisa melakukan ini dan infrastruktur itu kita bangun. Kelompok-kelompok saja nanti. Sarana prasarana bagaimana Pak? Ketika kita membicarakan mengenai sampah kan mengharapkan agar masyarakat tadi bisa memilah sarana tong-tong sampah itu apakah memang sudah banyak tersedia di sekitaran masyarakat Pak? Ya, kalau tong sampah jadi memang pengelolaan sampah itu kan ada paling tidak ada 3 umumnya, pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan akhir. Nah ini kita tambahi di depan pemilahan. Sebelum jadi sampah ada pemilahan dulu. Kalau memang sudah terjadi sampah, ini ya sampah misalnya sudah masuk tong sampah, kan biasanya kemudian diangkut oleh becak sampah atau yang KSM kelompok swadaya masyarakat yang mengelola sampah itu dibawa ke TPS. Nah di TPS ini pun terjadi proses pilah sampah oleh para pemulung, oleh para ini kan proses sampah itu pemilahan. Nah proses pemilahan di TPS ini kita akan tingkatkan. Dulu kalau yang diambil hanya yang anorganiknya, sekarang organiknya pun kita pilah. Jadikan apa? Tadi saya bisa jadikan kompos, atau kalau bisa lebih milahnya lebih detail gitu, sisa makanan itu bisa jadikan umpan maggot, budidaya maggot. Atau bisa kita kumpulkan lagi misalnya kalau itu sisa buah-buahan, kulit-kulit pisang, kulit jeruk atau ini bisa kita pilah lagi, itu bisa jadi ekoenzim. Jadi banyak bisa kita lakukan, tinggal memang teknologinya ada, metodologinya ada, tapi yang melaksanakan ini kita akan dorong kelompok-kelompok masyarakat agar mau mengelola semacam itu. Kalau tong sampah itu kan wajib ya, setiap individu orang menyiapkan tong sampahnya, kemudian buangnya ke TPS. Ya, TPS kita angkut masuk kontainer ke TPA. Itu mekanisme atau sistem pengelolaan sampah di Kota Semarang. Jadi itulah yang di hulunya inilah kembangan-kembangannya itu harus kita, kreativitasnya di situ akan lebih banyak kita lakukan. Pak Ferry, kalau saya melihat di masyarakat sendiri sebenarnya gerakan-gerakan semacam itu juga sudah mulai ada, akan tetapi hanya sebagian begitu. Katakanlah setiap RT kadang ada juga bank sampah. Saya melihat di Ambarawa itu malah justru luar biasa sekali. Dia mengolah plastik itu menjadi tas kualitas ekspor. Ini hal yang sangat luar biasa. Sampah tapi memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat sendiri. Hal-hal yang semacam ini untuk bisa dibesarkan, diperbanyak, bisa tidak Pak Ferry? Ya itu. Jadi memang kebetulan kalau kami dari Yayasan Bindari itu memang lebih fokus bagaimana sebenarnya memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi memang itu bidang, kalau bidang penyediaan infrastruktur dan lain sebagainya mungkin pemerintah lebih tepat di sana. Nah, prinsipnya sebenarnya memang sama. Kalau kita mengedukasi atau mengajak masyarakat untuk melakukan perubahan ini kan kayak kita sekolah lah. Kita sekolah itu untuk jadi bisa menguasai sesuatu itu butuh bisa 1 semester, bisa 2 semester dan lain sebagainya. Nah, sehingga bidang inilah yang kemudian kita geluti untuk kemudian mendampingi masyarakat itu tidak hanya 1 kali 2 kali pertemuan, memang itu perlu intensitas yang lebih tinggi sebenarnya. Nah disinilah kemudian Bindari lebih fokus bagaimana mendampingi masyarakat untuk mungkin kelihatannya sepele sebenarnya mengoperasikan bank sampah gitu ya. Tetapi ya kalau tidak terbiasa juga tidak tahu sebenarnya bagaimana, termasuk pertanyaannya sulit juga, apa yang harus dipisahkan gitu.
sudah dipisahkan, bagaimana menyimpannya, disimpan tapi belum dibersihkan misalkan, kemudian malah di rumahnya banyak serangga dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian kita fokus untuk membantu pemerintah dalam lebih ke level hulu tadi di pemberdayaan masyarakatnya. Nah, termasuk banyak program-program yang kita memang tadi saya sampaikan di awal juga, ada concern internasional sebenarnya yang global, karena kita jadi sorotan nih ya gitu. Nah, termasuk apa yang kita lakukan hari ini juga mendapatkan dukungan itu dari GIZ, program rethinking plastik Eropa, kemudian juga untuk mendorong upaya masyarakat di dalam pengelolaan seperti yang disampaikan Pak Sabto itu bisa melalui bank sampah. Ada sebenarnya juga fasilitas TPS 3R, jadi tempat pengelolaan sampah yang berbasis 3R. Artinya kalau pengelolaan sampah biasa itu hanya tadi diangkut sama gerobak ditaruh, tetapi kalau yang ada 3R-nya ini nanti tidak hanya ditaruh tapi sudah dipilah. Tadi sampaikan ada dikompos, kompos bisa macam-macam lah tekniknya, metodenya. Ada yang pakai open withdraw, apa yang pakai maggot tadi, kemudian ada yang enzim ya, macam-macam. Itu menjadi pilihan. Kemudian yang non organik bagaimana? Sebenarnya circular economic atau ekonomi daur ulang ini itu pasarnya luar biasa di Indonesia. Jadi tadi yang sampaikan Pak Sabto, misalkan botol minuman ini itu kalau dikumpulkan kemudian dalam tonase yang besar, banyak perusahaan yang mau membutuhkan barang ini bisa untuk kain, tekstil dan macam-macam. Problemnya adalah karena tidak dipilah dari awal tadi PR-nya. Ini kan scatter menyebar ya. Betul. Nah, kalau menyebar kemudian yang namanya memilah sampah bukan kalau sudah ngumpul atau nyebar baru kita aduk-aduk sampahnya, bukan. Tapi memilah sampah dari seperti yang saya katakan sebelum mewadah, bukan setelah diwadahi baru dipilah, sebelum diwadahi, sehingga ketika kita di rumah itu menghasilkan sampah langsung otomatis, ini bisa didaur ulang, diletakkan di tempat yang berbeda dengan yang tidak bisa didaur ulang. Nah, saat itulah kemudian pemilahan itu diawalinya dari situ. Nah, upaya-upaya inilah yang sedang kita galakkan bersama, sehingga kita punya beberapa target memang di dalam program tadi. Selain kalau 2 tahun kemarin di Kota Semarang sudah sampai 100 lebih Pak ya, bank sampah 130-an. Nah, kita juga ingin mendorong nih TPS 3R tadi juga untuk di sana. Ya, intinya pemberdayaan masyarakat atau masyarakat itu ya memang kita harus jegur ke sana, kemudian nanti secara pelan-pelan bersama-sama mereka kemudian merubah perilaku bersama-sama. Mendorong kesadaran kolektif semacam itu apakah memang bisa secara parsial Pak Ferry? Karena beberapa elemen dari masyarakat ini sendiri kan ada industri juga yang memang menggunakan kemasan-kemasan plastik itu sedari awal begitu. Mendorong kesadaran kolektif semacam itu apakah memang secara parsial bisa Pak dari masyarakat aja gitu? Tadi saya sampaikan, jadi ini memang harus kolektif, jadi tidak parsial. Tadi saya sampaikan, kemudian ketika masyarakat sudah memilah barangnya, sudah terpilah, tersimpan, mau dibawa kemana? Ini ada peran industri-industri justru yang membutuhkan itu. Itu dari sisi circular economic-nya. Di sisi lain juga sebenarnya di Indonesia ada tanggung jawab perusahaan terhadap sampahnya itu atau EPR, Extended Producer Responsibility, di mana sebenarnya meskipun bersifat seperti himbauan ya, tetapi himbauan ini juga sudah ada dasar hukumnya, agar perusahaan-perusahaan yang berpotensi menghasilkan sampah dalam konteks bukan sampah domestik mereka tapi produksinya itu juga punya upaya. Ada 2 upaya yang sebenarnya didorong oleh pemerintah. Yang pertama adalah upaya untuk bisa mengganti material barang yang bisa didaur ulang, mudah didaur ulang prinsipnya. Atau yang kedua sebenarnya kalau sudah memang belum ada pilihan, menarik kembali sampah yang dihasilkan. Tapi kan bukan hal yang mudah. Menarik kembali itu kalau barangnya terkumpul jadi satu itu mudah.
diambil kembali. Tapi begitu barangnya menyebar, harus mengumpulkan kembali. Nah ini kan menjadi biayanya atau kosnya jauh lebih tinggi dibandingkan mungkin produksinya sendiri gitu. Nah ini kan juga menjadi PR. Nah sehingga tadi parsial memang tidak akan bisa karena kolaborasi tadi ada pemerintah juga butuh masyarakat, artinya masyarakat juga butuh pemerintah. Masyarakat pemerintah juga butuh swasta tadi untuk juga kemudian memfasilitasi proses daur ulang. Sehingga komitmen tidak pengelolaan sampah itu memang kolektif dan punya peran masing-masing sesuai dengan tugas dan wewenang yang dijalankan oleh mereka. Prinsipnya seperti itu. Luar biasa penjelasannya. Nanti kita akan membahas terkait dengan sebenarnya banyak masyarakat yang masih bingung ketika di rumahnya itu tertumpuk sampah. Apa yang nanti kita harus lakukan ketika rumah kita banyak sampah? Nanti kita akan membahasnya pendengar. Akan tetapi silakan Anda yang masih memiliki pertanyaan ataupun Anda yang ingin gabung bersama dengan kami masih menunggu Anda di nomor 081 180 6543 atau di nomor 024 76489100. Saya kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami di 91 FM Radio Alsinta News Center edisi siang. Saya masih berbincang bersama dengan dua narasumber saya yang luar biasa pada siang hari ini mengenai pengelolaan sampah di Kota Semarang. Anda masih saya tunggu di nomor 081 1806543 atau di nomor 024 7648900. Langsung kita sapa, sudah ada pendengar yang masuk, ada Pak Toto di Gunung Pati. Kota Semarang berarti masuknya ya. Kita sapa Pak Toto, selamat siang. Ya, halo, selamat siang Mas. Halo Pak Toto. Para saya masuk ya Mas. Halo. Pak Toto masih bersama dengan kami atau terputus? Iya, halo Pak Toto. Ya, silakan Pak Toto. Ya, baik. Jadi saya selamat siang dulu ke narasumber ya. Ada Pak Kepala Dinas ini. Pak Kepala Dinas ini sudah cukup dikenal ya di masyarakat Kota Semarang ini. Saya mau mengeluhkan sebenarnya, satu barangkali bisa menjadi usul. Saya kira apresiasi kebijakan Pemkot itu yang melarang plastik ya, penggunaan plastik di swalayan di Indomaret, Alfamaret, begitu, maaf saya sebut merek. Tapi gini, sisi lain itu agak merepotkan kita juga Pak. Karena semisal belanja banyak, kita tidak bawa peralatan buat bungkus, nah itu agak merepotkan. Kadang terus akhirnya kita menambah uang lagi untuk membeli yang tas kantong yang di swalayan itu. Saya kira perlu ada kebijakan, meskipun plastik dilarang, tapi bagaimana agar Pemkot itu juga memberikan subsidi gratis juga untuk bungkus-bungkus yang lain ya, atau kemudian menghidupkan kembali usaha-usaha tas anyaman yang dulu biasa dipakai oleh ibu-ibu kita zaman dulu itu. Nah itu kan satu sisi kita melarang plastik, tapi di sisi lain kita juga menghidupkan UMKM masyarakat kita, itu satu. Dan yang kedua, masalah sampah itu agak susah ya. Nggak usah jauh-jauh di banjir. Di sekitaran Kali Garang aja itu kan masih banyak sampah. Saya kalau pagi-pagi berangkat kerja, nggak cuma di Kali Garang ya, itu kalau lewat belakang kampus UNES itu kan ada sungai kecil itu yang Gang Kelima Sadaya itu, kalau sekarang kan, kalau dulu musim hujan nggak kelihatan, sekarang sudah mulai kering, kelihatan itu sampah-sampahnya banyak banget. Nah itu kan artinya kesadaran masyarakatnya masih kurang. Nah kalau saya kira bank sampah itu kalau menurut saya nggak cuma per kelurahan, tapi juga kalau bisa per RT Pak dibentuk Pak, dan itu supportnya dari dinas harus full. Apalagi sekarang ada yayasan, apa itu namanya Pak narasumber, yayasannya yang ada ini yang ngobrol ini, Bintari ya. Bintari. Nah ini tidak hanya kelompok dibuatnya komunitasnya Pak RT Pak sampahnya, dan harus ada ini Pak, harus ada keuntungan secara ekonomis. Apa sih keuntungannya secara ekonomis bagi masyarakat? Gitu kira-kira Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Ini pertanyaan Pak Toto. Mungkin yang tepat menjawabnya ini dari Pak Sabto begitu ya, karena terkait dengan pengelolaan sama. Silakan Pak Toto. Pak Sabto. Terima kasih Pak Toto. Ini tadi kan
usul saran ya, Ya. tentang pelarangan plastik itu, terus kemudian harus ada subsidi gratis untuk Ya. mengganti itu. Manfaat Terus, ekonomi. Terus kemudian menghidupkan kerajinan anyaman. Ya, terima kasih Pak Toto, itu memang satu hal yang baru, yang bagus juga untuk kita implementasikan. Kemarin kan memang tetangga saya itu ada yang nganyam ini, bikin tas yang pakai plastik juga sih akhirnya, tapi anyaman-anyaman itu yang Biasanya mama belanja itu kan pakai yang anyaman itu kan, Pak? ya itu memang kita repot sendiri, kadang-kadang kita kerepotan, tapi memang kerepotan inilah istilahnya upaya kita mengurangi sampah. Jadi memang karena ada pelarangan pasti ada yang repot, pasti ada gitu. Dulu plastik memang memudahkan, tapi ini. Nah, oleh karena itu memang ini dituntut sebuah tanda petik pengorbanan kita demi bumi ini, demi lingkungan kita agar tidak menimbulkan sampah plastik. Maka ketika kita belanja ke mall atau ke mana gitu ya, kita sudah bawa tas-tas itu yang tas kain atau apa gitu. Ini semula awal-awal kita, istri saya, anak saya mengeluh juga, tapi sekarang kalau belanja itu dulu kan dimasukin tas, ini sekarang sudah bawa sendiri. Jadi ini perlu ada, tapi yang berkaitan dengan perlu subsidi dan sebagainya ini kita jadi masukan Pak, kalau memang kita memungkinkan ada subsidi itu. Tapi subsidi selainnya seperti apa kita nanti coba pikirkan. Kemudian tentang kesadaran, inilah yang kita masih ada kesadaran untuk membuang sampah, terutama kalau sudah masuk ke sungai kayak gitu. Ke sungai ini yang perlu kita kesadaran. Ini maka ada kegiatan-kegiatan sebetulnya dalam proses ini di DLH itu tidak hanya ketika kita ngurusi bank sampah saja. Kita juga ada namanya kegiatan Proklim. Nah, Proklim itu kegiatan kampung iklim dan dalam rangka mitigasi perubahan iklim yang ada ini. Di dalam rangkaian kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan-kegiatan ini tentang pengelolaan sampah di lingkungan juga. Bagaimana sampah-sampah pohon-pohon, sampah ini dikelola. Bahasa Jawanya itu rempelan-rempelan pohon. Itu harus dikelola juga. Nah, daun-daun kalau mengalir itu belum sampai busuk, rantingnya menyangkut di jembatan itu jadi penghambat juga aliran ini juga. Kemudian yang bank sampah untuk di RT Pak, memang betul. Yang kami tadi yang menyebut 135 bank sampah itu yang dalam artian gini, yang itu terverifikasi gitu loh Mas. Terverifikasi, organisasinya berjalan dengan sistem pembukuan yang berjalan, meskipun di tingkat RT, tingkat RW itu juga beroperasi, Dawis itu melakukan kegiatan-kegiatan bank sampah semacam itu. Tapi mereka umumnya tergabung dalam ke bank sampah yang lebih tinggi gitu. Nah, jadi mereka karena ini tadi sisi ekonomisnya tadi, biar berputar ini kan setelah dikumpulkan mau diapain? Ataukah ini di-reuse lagi, digunakan kembali, jadikan kerajinan-kerajinan, terus kemudian atau memang diolah, atau hanya sekedar dijual kembali. Nah, ini pilihannya ada di kelompok-kelompok ibu-ibu itu. Intinya dibentuk di RT RW melalui kami dari DLH, melalui kegiatan PKK dan tim penggerak PKK Kota Semarang ini sudah mendorong setiap kegiatan yang berkaitan dengan PKK melakukan praktek bank sampah gitu Mas. Itu Mas mungkin penjelasan dari saya.